Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yang mana pada diskusi ini kami mendapat tugas pada judul metode sintetis sol gel. Di kelompok 9 ini kami ada 3 orang. Yang pertama, saya sendiri, Miftahul Makfiroh. Yang kedua, teman saya, Sri Ayu Lestari. Dan yang ketiga, Suni Nafisah. Baik saja, langsung kita masuki pada slide pertama, di mana saya akan membahas tentang apa itu metode sol gel. Seperti yang sudah kita lihat di slide pertama, proses sol gel merupakan teknik sintetis yang sangat menarik untuk larutan pada temperatur rendah. Pada proses sol gel ini, pembuatan padatannya bisa berupa non-kristal atau keramik atau kristal keramik. Awalnya proses sol gel itu terdiri dari 2 tahap. Yang pertama, tahap pembuatan sol, dan yang kedua tahap pembuatan gel, di mana sol itu sendiri dapat didefinisikan sebagai substansi koloid partikel padat dalam fase cair melalui reaksi hidrolis dan polimerisasi dari prekursor tertentu. Dan gel itu sendiri ialah zat yang memiliki pori yang semiring yang terdiri atas jaringan kontinu dalam 3 dimensi. Selanjutnya kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini kita lihat ada gambar, di mana gambar ini menjelaskan tentang struktur sol gel, di mana pada sel itu terdapat agregat, lalu menyambung ke gelerium dan menjadilah gel. Setelah gel, dia akan berubah menjadi trochnum, baru tampon, di mana pada penjelasannya akan saya jelaskan di bawah, yaitu sol merupakan dispersi stabil dari partikel koloid atau polimer dalam sebuah pelarut. Partikel yang dimaksud dari partikel dari sol itu bisa berupa amorf atau kristalin. Partikel sol secara umum dapat berinteraksi dengan gaya van der Waals atau ikatan hidrogen. Sementara aerosol itu sendiri adalah partikel dalam fase gas, sedangkan sol adalah partikel dalam fase cair. Di sini gel dapat gel dapat terbentuk dari rantai polimer, dan interaksinya adalah memiliki sifat kovalen atau tidak berbolak-balik atau irreversible. Dan kristalisasi itu sendiri didapat setelah hilangnya pelarut atau residual lainnya dari porinya melalui proses pengeringan atau drying. Hal itu tergantung pada kondisi eksperimen yang digunakan. Proses sol gel ini digunakan sebagai tempel untuk mendapatkan morfologi permukaan dalam skala mikro atau skala nano. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, di slide ini saya akan menjelaskan tentang definisi metode sol gel itu sendiri, di mana metode sol gel itu sendiri adalah suatu proses yang digunakan untuk pembuatan material anorganik melalui suatu reaksi kimia dalam suatu larutan pada suhu yang relatif rendah. Awalnya metode sol gel ini pertama kali digunakan sebagai teknik pembuatan keramik dan kaca dengan kualitas yang tinggi. Menurut Judenstein Sanchez, beliau memberikan definisi metode sol gel ini sendiri, yaitu sebagai suatu teknik yang digunakan untuk penyebaran bahan anorganik dalam suatu larutan melalui pertumbuhan logam oksopolimer. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu tentang prinsip dasar. Di slide sudah ditunjukkan prinsip dasar sol gel adalah pembentukan larutan prekursor dari senyawa yang diharapkan dengan menggunakan pelarut organik akan terjadi polimerisasi larutan
terbentuknya dan dibutuhkannya proses pengeringan dari kalsinasi gel untuk menghilangkan senyawa organik serta membentuk material anorganik yang berupa oksida. Selanjutnya, pada proses sol gel ini ada dua metode. Yang pertama, metode alkoksida, di mana metode alkoksida ini merupakan proses sol gel yang menggunakan logam alkoksida sebagai prekursor. Dan di metode yang kedua ada metode koloid. Pada metode koloid ini, teknik sol gel menggunakan prekursor selainkan logam alkoksida. Teknik koloid juga bisa menggunakan nitrat, karbosilat, asetil asetonat, dan klorida. Pada proses sol gel itu terdiri atas reaksi hidrolis dan kondensasi. Selanjutnya, pada slide yang ini saya akan menjelaskan tentang tahap pembuatan sol gel, di mana tahap pembuatan sol gel ini terdiri dari 7 tahap. Pada tahap yang pertama itu ada mixing, di mana pada mixing ini merupakan kunci di tahap mixing ini adalah kunci utama untuk menghasilkan butiran yang memiliki ukuran dan komposisi yang seragam dalam koloid sol. Dan yang di tahap selanjutnya yaitu tahap casting. Pada tahap casting ini, larutan yang memiliki viskositas rendah yang dengan mudah dapat mencetak bentuk monolit. Tapi di casting ini kita harus lebih hati-hati dalam pengerjaannya, karena untuk mencegah gelnya mengalami kerusakan. Jadi pada tahap casting ini jika kita mengerjakannya dengan tidak berhati-hati, tidak teliti dan sembrono, maka penghasil dari tahap casting ini mungkin akan mengalami kerusakan. Dan pada tahap yang ketiga itu ada gelating, di mana gelating ini sol akan bereaksi dan menghasilkan gelation. Pada titik tersebut sol akan mendukung tegangan yang tidak terlalu lama dan sol akan berubah menjadi sebuah gel. Nah, pada gelating ini itu artinya pada tahap gelating di mana sol itu dia akan berubah menjadi gel pada tegangan yang tidak terlalu lama. Dan yang tahap yang keempat itu ada aging. Aging ini bisa disebut juga sebagai sinersis, di mana sinersis itu merupakan proses pemisahan cairan dari gel melalui solidifikasi. Selanjutnya ada tahap drying, di mana pada slide sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwasanya tahap drying ini adalah tahap pengeringan gel. Pada tahap drying pengeringan gel ini prosesnya yaitu dengan cara penguapan pelarut dan air dari strukturnya. Pada saat ini juga kita harus hati-hati, karena jika dia tegangannya terlalu tinggi maka dia akan mengalami keretakan. Makanya sebab dari itu pada proses pengeringan ini kita harus lebih memperhatikan tegangan yang akan kita berikan, apakah itu terlalu tinggi atau terlalu rendah. Jadi di proses drying ini kita harus memiliki tegangan yang standar, tidak boleh terlalu tinggi dan tidak boleh terlalu rendah. Selanjutnya ada tahap dehydration atau stabilization. Pada tahap dehydration ini tegangan pada monolit dapat berkurang dengan cara pelarutan yang akan dikeluarkan dalam keadaan gas yang lebih banyak daripada cairan, sehingga didapatkan monolit kering yang bersifat sangat reaktif karena masih adanya ikatan silanol pada pori. Dan tahap yang terakhir yaitu ada densification. Di densifikasi ini merupakan langkah terakhir untuk menghasilkan material, di mana densitas materialnya harus lebih tinggi dan struktur monolitnya harus dipanaskan sekitar 1000 sampai 1700 derajat Celcius untuk menghasilkan struktur padatan yang bagus atau yang glass. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Sri Ayu Lestari. Kepada Sri Ayu Lestari saya persilahkan.
Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan untuk membahas materi yang sebelumnya telah dibawakan oleh teman saya. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi proses sol gel. Nah, dapat kita lihat dari slide ya, bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi proses sol gel. Yang pertama itu ada prekursor, yang kedua itu ada aditif, yang ketiga ada pelarut, dan yang keempat ada suhu. Nah, oke, kita bahas dulu yang pertama ya, prekursor. Jadi prekursor itu merupakan senyawa logam yang digunakan sebagai bahan awal reaksi hidrolisis dan kondensasi. Ya, senyawa logam yang sering digunakan adalah senyawa alkoksida. Kenapa? Karena senyawa alkoksida ini banyak tersedia secara komersial. Kemudian yang kedua itu tadi adalah ada aditif. Jadi penggunaan aditif di sini bertujuan untuk mendapatkan larutan yang stabil dan juga homogen. Jadi aditif ini berfungsi untuk menstabilkan logam alkoksida dan juga sebagai pembantu kelarutan. Oke, kita lanjut yang ketiga yaitu pelarut. Nah, pelarut ini pada tahap awal proses sol gel, dia digunakan untuk menghomogenkan campuran bahan awal dengan air karena sifat kepolarannya berbeda. Selain itu, pelarut juga berfungsi untuk menghalangi pemisahan fasa cair pada waktu reaksi hidrolisis dan mengontrol konsentrasi logam. Oke, kita lanjut yang keempat, itu ada suhu atau temperatur ya. Jadi pada proses sol gel ini, temperatur ini mempengaruhi kecepatan pembentukan gel. Jadi penggunaan suhu yang tinggi akan meningkatkan laju hidrolisis dan kondensasi sehingga pembentukan gelnya akan cepat terbentuk. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya ya, yaitu tentang kelebihan proses sol gel. Jadi ada 8 kelebihan proses sol gel yang kami buat di sini. Yang pertama yaitu homogenitas produknya tinggi karena reagen-reagen dicampur pada tingkat molekuler. Kemudian yang kedua, produk yang dihasilkan kemurniannya itu akan tinggi. Hal ini disebabkan karena prekursor alkoksida organologam dapat dimurnikan melalui proses distilasi atau rekristalisasi. Oke, yang ketiga, suhu yang digunakan itu relatif rendah. Kemudian yang keempat, kehilangan bahan akibat penguapan dapat diperkecil. Lalu kemudian yang kelima, porositasnya rendah atau tinggi, dapat dibuat dengan cara memanaskan pada temperatur tertentu. Kemudian yang keenam, mampu menghasilkan material gelas dalam bentuk non-amorphous dengan cara pendinginan dari fasa cair. Lalu yang ketujuh, mampu menghasilkan keramik dengan kristalinitas yang bagus jika dibandingkan dengan metode konvensional. Kemudian yang terakhir itu adalah yang ke-8, ia mampu menghasilkan material novel. Oke, kita lanjut lagi ke slide selanjutnya ya. Setiap ada kelebihan kan pasti ada kekurangan. Maka di sini yang akan kita bahas adalah kekurangan dari proses sol gel. Pada slide kami ada 6 kekurangan proses sol gel. Yang pertama itu ia membutuhkan prekursor atau bahan mentah awal yang relatif mahal. Kemudian yang kedua, waktu pemrosesannya itu relatif lama. Yang ketiga, terbentuknya sisa hidroksil dan karbon. Yang keempat, terjadi penyusutan yang besar dalam pemrosesan. Kemudian yang kelima, ia menggunakan pelarut organik yang bersifat toksik. Lalu yang keenam, sukar untuk mendapatkan produk yang bebas dari keretakan pada waktu pengeringan. Baiklah, di slide selanjutnya kita akan membahas tentang aplikasi metode sol gel. Di slide ada 4 aplikasi yang kami buat, yaitu yang pertama novel glass, yang kedua fiber, yang ketiga abrasif, dan yang keempat ada thin film dan cutting. Oke.
Kita bahas satu-satu ya. Jadi aplikasi yang pertama yaitu Novel Glass. Jadi Novel Glass ini dibuat dari prekursor gel dengan 3 cara. Yang pertama, melelehkan gel yang didapatkan dari powder. Kemudian yang kedua, dia disintering atau memanaskan gel untuk menghilangkan impuritas organik. Nah, impuritas organik ini merupakan atom asing yang hadir pada suatu material. Oke, yang ketiga, kemudian ia diperlakukan panas untuk menghasilkan monolit. Nah, contoh materialnya itu adalah kalsium dioksida dan silikon dioksida dengan kandungan zirkonium dioksida yang tinggi. Kita lanjut yang kedua ya. Yang kedua itu adalah fiber. Nah, fiber yang kontinu ternyata dapat dihasilkan dari larutan logam, alkoksida, dan dikonversikan menjadi serat kaca atau glass fiber dengan memanaskan, contohnya zirkonium dioksida dan silikon dioksida. Oke, kita lanjut yang ketiga, itu adalah ada abrasif. Nah, abrasif ini merupakan alat yang digunakan untuk memotong atau menghaluskan suatu permukaan bahan atau benda, di mana setelah terjadi proses gelatin dan pengeringan, terdapat proses yang namanya crusher, yaitu proses di mana mengeringkan gel dari ukuran powder yang didapat. Kemudian yang keempat itu adalah thin film dan coating. Jadi teman-teman, lapisan tipis atau coating didapatkan dari sol yang dilapisi substrat dengan menggunakan beberapa metode, sehingga didapatkan lapisan dengan ketebalan yang rendah tetapi kehomogenannya tinggi. Oke, kita lanjut lagi ya ke slide yang selanjutnya. Kita akan membahas tentang alat yang menggunakan sol gel. Nah, jadi di slide itu ada yang pertama namanya sonication, atau nama alatnya sebenarnya adalah sonicator. Nah, sonicator ini adalah alat produksi nanopartikel yang mana prinsip kerjanya itu menggunakan energi suara untuk menggerakkan partikel dalam sampel. Jadi selain itu, sonicator ini juga digunakan untuk memecah agregat partikel koloid berukuran mikro. Kemudian kita masuk ke alat yang kedua. Alat yang kedua yaitu pengeringan beku atau freeze dryer. Nah, freeze dryer ini merupakan suatu alat pengeringan yang termasuk ke dalam conduction dryer atau indirect dryer karena proses perpindahan terjadi secara tidak langsung, yaitu antara bahan yang akan dikeringkan atau bahan dalam keadaan basah dan media pemanas. Terdapat dinding pembatas sehingga air dalam bahan basah atau lembab yang menguap tidak terbawa bersama media pemanas. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perpindahan panas terjadi secara hantaran atau konduksi, sehingga disebut dengan conduction dryer atau indirect dryer. Oke. Lanjut ke prinsip. Jadi pada prinsipnya pengeringan beku ini terdiri atas 2 urutan proses, yaitu pembekuan yang dilanjutkan dengan pengeringan. Berarti pembekuan dulu baru pengeringan ya. Dalam hal ini, proses pengeringan berlangsung pada saat bahan dalam keadaan beku, sehingga proses perubahan fase yang terjadi adalah sublimasi. Nah, sublimasi ini dapat terjadi jika suhu dan tekanan ruangan sangat rendah, yaitu di bawah titik triple air. Di slide selanjutnya dapat kita lihat, menurut Liapis dan teman-temannya pada tahun 1994, ia mengatakan bahwa proses pengeringan beku terdiri atas 3 tahap, yaitu yang pertama tahap pembekuan, yang mana pada tahap ini bahan pangan atau larutan didinginkan. Kemudian yang kedua itu ada tahap pengeringan utama. Nah, pada tahap ini, di sini air dan pelarut dalam keadaan beku dikeluarkan secara sublimasi. Lalu yang ketiga itu ada tahap pengeringan sekunder. Nah, pada tahap
pengeringan sekunder ini itu mencakup pengeluaran air hasil sublimasi tadi atau air terikat yang ada di lapisan kering. Selanjutnya kita masuk ke dalam kegunaan alat. Nah, jadi dapat dilihat ya pada slide di situ freeze dryer atau pengeringan beku dapat digunakan untuk mengeringkan bahan-bahan cair seperti ekstrak baik cair maupun kental. Lebih ditekankan untuk pengeringan ekstrak dengan penyaring atau solvent dari air. Baiklah teman-teman, mungkin hanya demikian materi yang bisa saya sampaikan. Adapun materi lain akan disampaikan oleh teman saya Suni Nafisa. Kepada Suni, saya persilakan dengan hormat. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu presentasi dari judul metode Sol-Gel. Jadi yang akan saya jelaskan adalah salah satu contoh jurnal yang menggunakan metode Sol-Gel. Bisa dilihat dari slide ya, judul dari jurnal yang kami ambil itu adalah sintetis silika gel menggunakan metode Sol-Gel dan aplikasinya terhadap absorpsi kelembapan udara. Jadi dari judul dapat kita lihat maksud si peneliti. Jadi si peneliti ini mau membuat sintetis silika gel atau buatan silika gel menggunakan metode Sol-Gel dan aplikasinya terhadap absorpsi kelembapan udara. Jadi maksudnya dia mau membuat silika gel dengan cara menggunakan metode Sol-Gel dan akan digunakan sebagai penyerapan kelembapan. Jadi kelembapan ini merupakan faktor penghambat dari suatu kerja, misalnya contohnya rangkaian elektronik. Jika terlalu tinggi kelembapannya, maka itu akan jadi penghambat. Jadi bagaimana cara meminimalisirnya atau mencegahnya itu dengan adanya sampel yang bisa menyerap atau yang bersifat hidrofilik ya, sehingga dia bisa menyerap kelembapan udara itu. Dan kita lanjut ke slide selanjutnya. Bisa dilihat pada slide itu ada tujuannya ya, seperti yang tadi udah kita bahas juga, mensintetis silika gel SiO2 sebagai bahan untuk menyerap kelembapan udara. Apa dia digunakan SiO2? Jadi SiO2 itu merupakan suatu bentuk dari silika yang dihasilkan melalui penggumpalan sol natrium silikat. Dia sol yang mirip agar-agar dan dapat didehidrasikan sehingga dia berubah menjadi padatan atau butiran mirip kaca yang bersifat tidak elastis. Sifat ini itu bisa dimanfaatkan sebagai zat penyerap dan pengering untuk mencegah terbentuknya kelembapan yang berlebihan pada produk yang mau kita buat. Jadi kenapa SiO2 itu digunakan? Karena dia memiliki sifat-sifat yang cocok untuk absorpsi kelembapan udara. Setelah itu metode apa yang digunakan? Jadi udah kita ketahui tadi ya sebelumnya, metode yang digunakan adalah metode Sol-Gel. Kenapa metode Sol-Gel itu digunakan? Jadi pada metode Sol-Gel ini juga memiliki kecocokan pada bahan yang mau kita gunakan. Salah satunya ini ya, keuntungannya tingkat stabilitas termal yang baik, stabilitas mekanik yang tinggi, dan daya tahan pelarut yang baik. Bisa kita lihat ini bahan yang digunakan si peneliti itu adalah TEOS atau tetraethylortosilicate sebagai prekursor. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya ya, prekursor ini adalah sebenarnya seperti bahan utama. Jadi dialah yang paling banyak digunakan. Biasanya yang paling banyak digunakan prekursor ini adalah senyawa alkoksida. Baru etanol. Etanol ini sebagai aditif ya. Aditif ini sendiri akan saya singgung sedikit, yaitu adalah larutan yang dapat menstabilkan atau campuran yang dapat menstabilkan. Aquades sebagai pelarut ya. Pelarut ini sama dengan cairan yang akan menghalangi pemisahan fasa cair pada waktu reaksi hidrolisis.
HCl ini sebagai katalis atau aditif ya, sama. Baru natrium silikat. Jadi natrium silikat ini kembali ke SiO2 tadi ya. SiO2 akan menjadi sebuah gel, akan menjadi padatan atau butiran mirip kaca jika dia dicampurkan dengan natrium silikat. Jadi nanti di dalam penelitian ini natrium silikat akan dicampurkan oleh sampel. Nah, kita lanjut pada slide berikutnya. Slide ini merupakan penjelasan proses ya. Proses atau prosedur yang bakal dilewati. Jadi nanti kita punya dua sampel. Sampel pertama itu teos tadi dan etanol, sedangkan di sampel kedua itu ada Aquades dengan HCl. Dari dua sampel tadi, kedua gelas tadi, dia akan dicampur dan di-stirring dengan konstan tanpa pemanasan. Setelah dia homogen dari yang dua gelas tadi, dia akan dipanaskan dalam suhu 60 derajat Celcius dan di-stirring kembali selama 90 menit. Baru didinginkan pada suhu ruang sampai suhunya turun dan dimatangkan atau aging. Jadi aging ini ada ya di proses yang udah dijelaskan sebelumnya, dan dia itu berlangsung selama 1 minggu sampai membentuk gel. Setelah dia membentuk gel, setelah 1 minggu itu, dia ditambahkan etanol untuk bisa menghilangkan katalis atau aditif. Setelah udah ditambah, udah hilang katalisnya, dia dimasukkan ke dalam ruang vakum agar tidak ada pengotor atau yang keluar atau yang masuk. Setelah dia di dalam ruang vakum, dia dipanaskan kembali, tapi yang kali ini dipanaskan dengan variasi waktu, yaitu 2 jam, 4 jam, dan 6 jam. Maksud dari variasi waktu ini itu untuk bisa menghasilkan silika gel dengan massa yang berbeda. Oke, lanjut. Kita lihat pada slide selanjutnya. Ini ya, setelah sampel tadi sudah bisa kita lihat ya, sudah dipanaskan dengan variasi jam, maka akan dihasilkan suatu sampel, tapi dia berbentuk serbuk karena dia sudah dihaluskan tadi katanya. Berarti dia dalam bentuk serbuk. Bagaimana bisa dia supaya berbentuk penggumpalan atau padat? Maka yang tadi kita bahas bahwa silika ini akan dibentuk menjadi butiran padat dengan cara menambahkan natrium silikat atau NaSiO2, dan setelah dia ditambahkan dengan perbandingan 1:2, dia dilakukan uji penyerapan kelembapan. Jadi uji penyerapan kelembapan ini itu memiliki tujuan. Jadi uji penyerapan kelembapan ini itu bertujuan untuk mengetahui sampel yang kita buat ini memiliki sifat hidrofilik enggak atau sifat menyerap air tidak. Jadi kalau dia udah kita ketahui, maka kita dapat mengaplikasikannya sebagai zat penyerap absorpsi pada kelembapan udara. Bagaimana cara pengujiannya? Jadi pengujiannya ini akan ditetesi air dengan, jadi gini ya, lihat ini sampelnya. Sampelnya ini akan ditaruh di dalam wadah, dan di wadah itu akan ditetesi air sedikit demi sedikit dan akan kita lakukan analisis. Oke, kita lanjut. Selain dari uji kelembapan, ada juga yang harus kita penuhi. Jadi suatu sampel ini harus memenuhi standar. Dia harus memenuhi standar yang sudah ada sebelumnya atau yang sudah
dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya. Bagaimana caranya? Dengan melakukan uji karakterisasi lainnya. Salah satu yang digunakan oleh penelitian ini itu adalah SEM, EDS, dan XRD. Jadi, kita lihat ya pada slide, SEM EDS ini tuh dilakukan untuk mengetahui morfologi permukaan dan unsur kandungan kimianya. Dan kalau XRD itu adalah untuk mengetahui struktur kristal dari partikel yang dihasilkan dari material tersebut. Oke, kita lanjut. Oke, masuk ya. Pertama, uji penyerapan. Ini dia gambarnya dari slide, bisa kita lihat ya. Yang ini adalah gambar sampel yang sudah selesai tadi, yang sudah ditambah natrium silikat tadi, lalu ditaruh di dalam wadah dan ditetesi air perlahan. Bisa kita lihat perubahan warna. Di sini bentuk putih bening dan di sini sudah putih keruh. Maka dari uji ini yang dilakukan si peneliti, perubahan warnanya terjadi sangat jelas ya. Kita bisa lihat dan ini bisa membuat kita yakin bahwa gel yang kita hasilkan itu memiliki sifat hidrofilik atau dapat menyerap air. Selanjutnya kita lihat pada slide selanjutnya kita lihat uji struktur kristal atau XRD. Kita lihat pada XRD ini ya, dia menghasilkan puncak difraksi pada 2 theta sudutnya yaitu 22,53 derajat. Sedangkan yang kita sudah diketahui oleh si peneliti ini bahwa puncak difraksi sebelumnya atau berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, puncak itu rata-rata berada di 23 derajat dan 21,8 derajat. Jadi bisa disimpulkan bahwa silika gel ini menghasilkan struktur kristal yang parsial atau semikristalin. Dia diidentifikasi dari puncak tertingginya tadi, tapi bisa kita ketahui ya pada dasarnya struktur kristal dari silika gel ini keseluruhannya itu tergolong amorf. Kita lanjut pada uji selanjutnya, itu adalah SEM EDS atau uji morfologi permukaan serta unsur kandungan kimia. Jadi kita lihat ya, pada ini kita lihat pada gambar permukaan pada sampel itu tidak merata. Bisa kita lihat sampel sebelah sini sama sampel sebelah sini itu tidak merata. Jadi terdiri dari gumpalan-gumpalan yang berbeda dan di mana ukurannya pun cukup beragam. Maka bisa kita pastikan bahwa bentuk permukaan ini beragam bentuknya karena kalau dari peneliti yang saya baca, karena adanya variasi jam pemanasan yang tadi dibuat mereka. Bisa kita lihat juga ya yang di bawah sini, yang di atas, karena waktu aging tadi divariasikan selama 4 jam, 6 jam, dan 12 jam, maka terjadilah morfologi yang memiliki ukuran partikelnya yang tidak seragam. Oke, kita lanjut ya. Ini selanjutnya, ini adalah kandungan kimianya. Jadi bisa kita lihat kandungan kimianya ini untuk yang selama 2 jam, ini untuk yang 4 jam, dan ini untuk yang 6 jam. Dan ini sudah, saya rasa nggak perlu diinikan lagi karena dia udah tertera jelas. Oke, lanjut. Jadi kesimpulan dari jurnal tersebut atau penelitian tersebut, jadi metode sol gel ini dapat digunakan secara efektif dan sederhana untuk mensintetis silika gel, di mana karakteristik silika gel memiliki sifat hidrofilik atau menyerap air. Berdasarkan analisis SEM, EDS membuktikan bahwa
material silika pada sampel hasil sintetis dan berdasarkan analisis XRD, struktur kristal dari partikel silika memiliki struktur yang parsial atau semikristalin, dan diidentifikasi dari puncak tertingginya, dia memiliki pola difraksi yang dihasilkan. Namun pada dasarnya struktur kristal dan silika gel tersebut keseluruhannya dia tergolong amorf. Oke, lanjut. Habis. Oke, sekian ya presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.